Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Bapak Ibu jemaah Majelis Tafsir Al-Qur'an rahimakumullah, kita hari ini akan melanjutkan kajian juz 29 dan kita sudah sampai surah Al-Ma'arij, dan juga kita telah menyelesaikan dari surah Al-Ma'arij sampai ayat 32. Sekarang kita akan membahas ayat 33. Mari kita baca bersama-sama ayat 33 dan sesudahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hum bi syahadatihim qa'imun walladzina hum 'ala ulaika fi jannatin mukramun fama lilladzina kafaru qibalaka muhti'in anil yamini wa anil shimali 'izin ayatma'u kullu khala jannata na'im kalla inna khalaqnahum mimma ya'lamun fala uqsimu bi rabbil masyariqi wal magharibi inna laqadirun ala an nubaddila khairan minhum wa ma nahnu bimasbuqin. Subhanallahul adzim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Bapak Ibu jemaah Majelis Tafsir rahimakumullah, ayat 33 ini adalah kelanjutan dari ayat sebelumnya. Masih ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala dari ayat 19 berbicara tentang manusia, bahwa manusia ini mempunyai sifat berkeluh kesah, mudah menyerah, mudah putus asa, dan selalu pelin-pelan. Kalau diberi musibah atau bencana mengeluh, datang banjir mengeluh. Tapi kalau pas diberi kenyamanan, lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama setahun, 2 tahun tidak pernah ada banjir, malah jauh dari Allah, sibuk dengan dosa. Tapi
ketika sedikit saja dikasih bencana mengeluh. Inilah pribadi yang pelin-pelan. Dan ini kata Allah sifat manusia. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengajarkan tip-tip bagaimana supaya manusia ini tidak pelin-pelan, supaya hidup stabil dan selalu merasa dirinya bahagia. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan beberapa tip berikut. Yang pertama, selalu sholat, selalu menegakkan sholat dengan sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, illal musallin alladzina hum ala sholatihim daimun. Hiburannya sholat. Dulu ketika Rasulullah SAW menghibur dirinya, Rasulullah SAW tidak menghibur dirinya dengan tontonan, tidak menghibur dirinya dengan hawa nafsu, kesenangan hawa nafsu. Tetapi hiburan Rasulullah SAW adalah memperbanyak sholat. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis, arihni bis sholati ya Bilal, istirahatkan aku dengan sholat, wahai Bilal. Maka Rasulullah SAW sepanjang malam selalu tidak pernah meninggalkan waktu kecuali dalam kondisi bertasbih, berzikir dan sholat. Salah seorang sahabat bernama Rabi'ah bin Ka'ab pernah menceritakan bahwa aku pernah tidur di depan pintu rumah Rasulullah SAW. Setiap aku bangun di tengah malam, aku mendengar dari balik pintu Rasulullah bertasbih, Subhanaka ya Rabb, Subhanaka ya Rabb. Lalu aku tidur lagi. Setelah itu aku bangun lagi beberapa lama kemudian, masih aku mendengar Rasulullah bertasbih, berzikir dan sholat sampai fajar. Perhatikan, bandingkan dengan kita. Malam berlalu tanpa makna dan tidak merasa berdosa. Allah menunggu, membuka pintu langit, tidak bangun juga. Bahkan azan subuh sudah berkumandang, juga tidak bangun. Banyak sekali manusia seperti ini. Kalau bukan orang Islam yang mengerjakan ini, siapa? Kalau bukan hamba-hamba Allah yang patuh, yang mengaku beriman, yang mengerjakan ini, siapa lagi? Yang kedua, kata Allah, berbagi. Seorang akan bahagia ketika dekat kepada Allah, yaitu dengan sholat. Seperti seseorang dekat dengan orang yang dia kagumi. Dia dekat dengan presiden misalnya, dia merasa nyaman, merasa bangga dengannya. Dan supaya kita bahagia, dekati yang menciptakan presiden, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Dengan sholat. Yang kedua, seorang akan bahagia selalu ketika dia berbagi. Berbagi artinya ketika dia mendapatkan nikmat dari Allah, dia tidak menyembunyikannya dan dia tidak menikmati sendiri. Seorang dikasih ilmu misalnya, maka dia berbagi ilmu pada orang lain. Maka ketika dia berbagi, dia akan bahagia. Seorang dikasih kelebihan harta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia berbagi kepada orang yang tidak mampu. Maka ketika dia membagikan apa yang dia punya kelebihan, dia akan bahagia. Tanyakan kepada orang-orang yang suka berbagi, maka dia akan bercerita pengalamannya bahwa dia sangat bahagia.
Bapak Ibu rahimakumullah, di Universitas Harvard University di Amerika pernah diadakan penelitian. Dikumpulkan sekelompok mahasiswa di sebuah tempat. Sebelum mereka menonton sebuah tayangan, ludah mereka dicek. Setelah itu mereka menonton sebuah tayangan tentang sebuah perjalanan seorang yang suka berbagi. Karena ini Harvard University, maka yang mereka pertontonkan adalah seorang Mother Teresa, seorang wanita yang hidup di tempat-tempat yang kumuh di Kalkutta di India bersama orang-orang yang tidak punya rumah, bertahun-tahun di situ, padahal dia mampu untuk bersenang-senang dengan kemewahan. Nah, setelah mereka menonton bagaimana pengorbanan Mother Teresa ini, ludah mereka dicek lagi. Begitu dicek, ternyata kualitas ludah yang sebelumnya dengan yang sesudah menonton berbeda. Ludah yang dia dapatkan setelah itu ternyata sudah mempunyai kekebalan. Lalu mahasiswa ini dicoba diterjunkan ke tempat-tempat yang membutuhkan bantuan sebagai volunteer. Ditanamkan dalam diri mereka sebuah kesiapan untuk berkorban, membantu dengan sepenuh hati. Maka begitu mereka membantu orang-orang yang tidak berdaya dan sebagainya, selesai itu diteliti lagi, ternyata mereka telah mempunyai kekebalan yang lebih jauh dan lebih dahsyat lagi dari yang sebelumnya. Perhatikan, ini penelitian berdasarkan ilmu psikologis dan fisikis, bahwa ternyata kebahagiaan seseorang ketika berbagi itu berdampak kepada kesehatan tubuh dan ketenangan jiwa. Nah, Islam mengajarkan jauh sebelum itu. Perhatikan ayatnya. Kata Allah, "Walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum." Ketika dia dapat harta, dia tahu bahwa di dalam harta itu ada titipan Allah untuk orang-orang yang tidak berdaya. Maka dia sudah menyisihkannya dan dia siap mencari mana orang yang butuh itu. Bukan memberinya terpaksa. Orang berbagi dua macam. Pertama, dia berbagi setelah dikejar-kejar. Kedua, dia memang menyisihkan dari hartanya, lalu dia mencari orang-orang yang butuh bantuan. Orang yang pertama tadi itu yang dikejar-kejar oleh orang miskin tidak akan pernah bahagia. Kenapa? Karena dia berinya terpaksa. Tapi orang yang sengaja menyisihkan dari sebagian harta itu, lalu dia mencari orang miskin, mencari orang yang membutuhkan bantuan, dia membuat posko untuk membantu orang-orang yang kena bencana banjir misalnya, dia duduk di situ dengan hartanya sendiri, maka dia akan jauh lebih bahagia daripada sekarang dia dikejar-kejar. Maka ini kata Allah, dia bukan memberi, tapi dia sengaja menyisihkan. Perhatikan, bukan sekedar memberi, tapi dia sengaja menyisihkan dari hartanya itu untuk orang yang tidak mampu. Walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Lalu Allah memberikan tip yang ketiga, yaitu dia yakin bahwa dunia ini akan dihancurkan dan dunia ini sementara. Dia tidak mungkin hidup selamanya di dunia. Sekalipun semua orang mengatakan dia sukses dan bisnisnya berhasil, hartanya banyak, dia pasti mati. Dan dia pasti akan hidup lagi, nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan seperti ini membuat dia tidak terjebak oleh masalah-masalah dunia. Dunia ini yang serba kacau, serba bolak-balik, tidak bisa memberikan jaminan kestabilan, tidak bisa memberikan jaminan kebahagiaan, ketenangan. Maka dia sudah men-setting dirinya tidak ingin
memasukkan urusan dunia ini ke hatinya, tetapi dia setting dirinya untuk bersiap-siap pindah ke akhirat. Dia punya tujuan yang jauh lebih besar daripada segala dunia. Dunia ini, kata dia, sebanyak apapun dalam dirinya atau dia miliki, itu semua akan dia tinggalkan dan dia akan berpisah dengannya. Ini dunia. Maka dia berpikir tentang akhirat. Inilah Bapak Ibu Allah, pribadi yang berjiwa besar. Dia mempunyai target yang besar. Allah firman, walladzina yusaddiquna biyaumiddin. Dia membenarkan kepastian alam akhirat. Dan dia menjadikan akhirat sebagai tujuan. Bapak Ibu tahu, semakin kecil tujuan seseorang, semakin dia disibukkan oleh tujuan tersebut. Orang yang targetnya hanya yang penting untung 1.000 perak, maka ketika 1.000 perak hilang, dia akan merasa sedih dan akan disibukkan oleh 1.000 perak itu. Ketika seorang targetnya keuntungan dalam berbisnis mencapai 100.000, maka dia mulai tidak sibuk dengan 1.000 perak. Hilang 1.000, dia tidak begitu sedih. Kenapa? Karena targetnya semakin besar. Ketika seseorang punya target 1 juta, dia kehilangan 50.000, dia masih merasa kecil itu 50.000, dan dia tidak akan disibukkan dengan 50.000. Karena aku sudah punya untung 1 juta. Ketika seorang targetnya 1 miliar, maka uang hilang 1 juta, 2 juta, maka itu biasa bagi dia. Itu kecil. Dia tidak merasa sibuk dengan 1 juta, 2 juta. Kenapa? Karena dia punya target 1 miliar. Bahkan dia punya hilang, kena tipu 50 juta. Dia anggap itu biasa. Kenapa? Dia tidak akan pernah sedih dengan itu. Karena dia punya target 1 miliar. Seorang yang punya target akhirat, dia tidak akan pernah disibukkan dengan urusan dunia. Dunia kecil bagi dia karena dia punya target akhirat. Inilah pribadi besar. Makanya seorang akan bahagia ketika dia punya target yang besar. Itulah target akhirat. Allah firman, walladzina yusaddiquna biyaumiddin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tip yang berikutnya, yaitu tip yang keempat. Dia takut akan azab Allah di akhirat. Dan Bapak Ibu tahu bahwa bahan bakar azab neraka adalah dosa. Maka ketika seseorang takut akan azab Allah, maka dia akan berhati-hati dari dosa. Semakin sensitif seseorang dengan rasa takut terhadap siksaan Allah, maka semakin dia sensitif dari atau terhadap dosa. Sekecil apapun dosa, dia akan merasa bersalah. Dulu para sahabat, setiap kali mereka mendengar tentang api neraka, langsung mereka jatuh tersungkur. Ketakutan, air mata bersimbah membasahi tempat sujud mereka. Begitulah mereka takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Karenanya sekecil apapun dosa mereka perbuat, mereka takut. Sampai dikatakan dalam sebuah hadis bahwa kunna na'uddu as-saghair minal muhlikat. Sampai-sampai kami merasa bahwa dosa kecil seakan-akan ini dosa besar yang akan menyebabkan kami dihukum oleh Allah dengan hukuman yang berat. Dosa kecil. Contoh misalnya, seseorang di antara mereka tidak sempat bangun salat tahajud. Mereka menangis, mereka ketakutan, takut tidak dicintai oleh Allah SWT. Salah seorang juga pernah dia tidak kebagian saf pertama. Dia selama ini selalu saf pertama. Dia kebagian saf kedua dari salat berjamaah di masjid. Dia menangis sampai berjam-jam. Kenapa? Kenapa aku kebagian saf kedua? Begitulah mereka takut. Dan ini rasa sensitif yang sangat dalam. Maka
Jiwa seperti ini yang sangat mendalam akan membuat mereka menjadi pribadi yang merasa indah bersama Allah Subhanahu wa taala. Allah firman pada ayat berikutnya, "Walladzina hum min adzabi rabbihim musyfiqun. Inna adzaba rabbihim ghairu ma'mun." Mereka takut kepada azab-azab Allah Subhanahu wa taala dan mereka tahu bahwa azab Allah tidak akan bisa memberikan rasa aman. Maka mereka sedikit apapun, sekecil apapun dosa, mereka langsung minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bandingkan dengan sekarang, dosa besar setiap hari, tidak takut. Berapa banyak wanita-wanita muslimah yang dengan sengaja membuka aurat, itu termasuk dosa besar. Alhamdulillah min dzalik. Dan itu dianggap biasa. Dan berapa banyak orang-orang muslim yang berzina setiap hari, naudzubillah min dzalik, dan menganggap itu biasa. Perhatikan, kita sudah semakin jauh dari zaman terbaik itu. Maka benar Rasul bersabda, khairul quruni qarni, paling baiknya zamanlah zamanku. Begitulah mereka ketika itu dalam kondisi ketakutan akan azab Allah Subhanahu wa taala. Ketika satu hari di perang Badar, mereka sedang bersiap-siap untuk berperang. Rasulullah SAW melihat mereka sebagian sudah bersiap-siap, sebagian sedang makan. Para sahabat tidak punya bekal, kecuali hanya sebiji dua biji kurma. Maka kalau dia punya sebiji kurma, dia bagi dua, separuhnya dimakan, separuhnya disimpan untuk nanti kalau dia sedang mulai perih perutnya untuk lapar. Perhatikan, salah seorang mendengar pengumuman, man qutila falahul jannah, siapa yang terbunuh langsung masuk surga. Siapa yang terbunuh langsung masuk surga. Perhatikan, kerinduan terhadap akhirat. Siapa yang terbunuh langsung masuk surga. Sahabat ini mendengar pengumuman ini, dia berkata dalam dirinya, an uqtal waliyal jannah, hanya terbunuh masuk surga. Kalau aku masih makan kurma berarti masih lama. Maka dia kemudian mengeluarkan lagi kurma yang ada di mulutnya dan digabung dengan kurma satunya dan disimpan kembali. Sebagian riwayat mengatakan diletakkan di atas batu di situ, langsung dia berangkat ke tengah musuh. Fantalahu kasam, masuk ke tengah musuh seperti anak panah yang dilepaskan di busurnya. Fakutilah, langsung dia terbunuh. Fahuwa awwalu syahidin fi Badar, dia adalah yang pertama mati syahid dalam perang Badar. Perhatikan kerinduan terhadap akhirat, kerinduan terhadap surga, luar biasa. Takut akan adab Allah. Perhatian, getaran perasaan yang terhingga membara dalam jiwa, membuat dia semakin rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sibuk urusan dunia yang membuat dia semakin galau, sedih, dan semakin tidak menentu. Semakin banyak harta, seperti seorang yang minum air laut, semakin haus. Seperti seorang yang ikut pertandingan tanpa garis finish, sudah dapat dia mengejar lagi, dapat mengejar lagi tanpa henti. Perhatikan, begitulah dunia membuat dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia sensitif dengan akhirat. Kata Allah, walladzina hum min azabi rabbihim musyfiqun. Inna adzaba rabbihim ghairu ma'mun. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan tip yang lebih lanjut lagi. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini bahwa tidak mungkin stabil, tidak mungkin bahagia seorang penzina, seorang yang tidak menjaga kemaluannya di perzinaan, seorang yang menjual dirinya dengan harga murah, tidak akan bahagia. Sebuah generasi yang sibuk dengan perzinaan, Bapak Ibu rahimahullah, menyedihkan sekali. Negeri kita, negeri umat Islam terbesar di dunia, bayangkan, ternyata angka perzinaan telah mencapai di kalangan anak remaja, belum di kalangan profesional, orang-orang yang dewasa. Ini remaja saja sudah mencapai 69%. Bapak ibunya muslim. Ini hasil survei khusus untuk anak remaja. Silakan buka survei kampus.com, itu memberikan penjelasan seperti ini.
Perhatikan betapa menyedihkan sampai seperti ini. Hati-hati. Ingat, ketika sebuah kaum sibuk dengan perzinahan, sibuk dengan telanjang, sibuk dengan mempertontonkan aurat, itu tanda-tanda kaum itu sudah dicabut di negeri itu keberkahan. Perhatikan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala mengadab kaum Lut, mereka ketika berada di puncak kehancuran moral, mereka adalah kaum yang hidup dalam bebas seks. Maka Allah perintahkan mereka Jibril untuk mengambil negeri itu dengan sayapnya, lalu diangkat ke langit sampai malaikat di langit mendengar suara anjing yang ada di negeri itu, sampai dikatakan hatta tasma'ul malaika sauta kilabihim, sampai malaikat mendengar suara anjing di negeri itu. Perhatikan, berarti negeri itu diangkat sampai setinggi menjelang ke langit, dan setelah itu dibalik oleh malaikat Jibril dan lalu ditimpahkan ke bawah, di atas di bawah, di bawah di atas. Saking murkanya Allah Subhanahu wa taala kepada sebuah kaum yang sibuk dengan perzinahan. Perhatikan, naudzubillah min dzalik. Kita sudah kebingungan kalau sampai di negeri umat Islam mengalami seperti ini. Naudzubillah min dzalik. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa kalau ingin stabil, jaga harga diri, jaga kemaluan dari perzinahan. Allah firman, walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul 'adun. Perhatikan, Allah berbicara tentang perzinahan panjang sekali, karena Allah bukan menyuruh mengekang nafsu itu. Allah sudah memberikan yang halal, itulah istri. Kalau di negeri itu berlangsung sebuah hukum perbudakan misalnya, maka Allah juga menghalalkan budak. Perhatikan, kenapa Allah tidak hapus hukum perbudakan? Karena zaman berubah-ubah, dan suatu saat mungkin akan kembali lagi zaman perbudakan, maka Islam sudah punya hukumnya. Kalau dihapus hukum perbudakan, berarti ketika terjadi perubahan di tengah manusia, lalu ada perbudakan di situ, maka Islam tidak punya hukumnya. Allah tidak hapus sengaja, karena manusia seringkali berubah-ubah dalam menentukan suatu kebijakan. Maka di sini Allah menetapkan hukum perbudakan tetap ada. Bukan Allah mendukung perbudakan, bukan, tapi ada hukumnya. Dan Islam menganjurkan agar budak dimerdekakan. Setiap budak dimerdekakan dengan berbagai macam cara, ada dengan kafarah dan sebagainya. Tetapi di sini Allah tidak menghapus hukum perbudakan. Kenapa? Supaya jika ternyata nanti berlangsung perbudakan, maka Islam sudah punya hukum. Sudah ada. Bapak Ibu, Bapak Ibu tahu, secara bertahap sekarang, dengan bahasa yang baru, dengan sistem baru, ternyata di Barat telah berlangsung perbudakan. Sudah banyak tempat-tempat khusus untuk memperdagangkan wanita. Ada sebuah tempat khusus dan di dalamnya isinya wanita, dan kemudian ada penjaganya, dan kemudian ada seorang datang untuk membeli, dan dengan harganya pasang tarif. Di Cina juga ada wanita-wanita berdiri di pinggir jalan memasang tarif, hargaku sekian, seperti barang dagangan. Perhatikan. Dan hasil penemuan bahwa ternyata sekarang sedang berlangsung jutaan wanita-wanita rental, dan ini diambil dari Indonesia, Thailand, Filipina, dan lebih dari 1,5 juta yang telah direntalkan ke Israel dan ke Amerika. Itulah rental wanita internasional. Perhatikan, ini sedang berlangsung. Tapi mereka tidak menjadi perbudakan, padahal inilah perbudakan. Perhatikan. Dan ini adalah kekejaman dari kemanusiaan. Allah mengajarkan bahwa agar wanita dijaga, jangan sampai mereka diturunkan derajatnya. Siapa yang mengatakan bahwa Islam merendahkan wanita? Tidak. Ketika Islam mengajarkan agar wanita ditutup,
Karena itu fitrah wanita, supaya dia tetap feminis, tetap wanita yang punya kecantikan khusus, maka jangan sampai auratnya dijual murah.